Selamat sore, Karina. Kamu punya masih di mute, sayang. Iya, ya halo Kak, selamat sore. Panggilnya apa nih, Karina, Cahya, atau Ramadhani, atau Karina, Dani? kalau Siapa? aku biasa dipanggil Karina aja Kak. Karina. Karina dari daerah mana? Aku dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di kelas berapa, Iya, Karina, saat ini? sekarang kelas 9 SMP, 3 SMP, itu di SMP Negeri 60 Jakarta Pusat. Oke, Karina mungkin bisa kasih salam buat teman-teman di Jakarta Pusat, di SMP negerinya, silakan. Ya, ya halo, salam buat teman-teman semua yang lagi nontonin Karin di sini. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap nontonin Karin sampai selesai ya. Asik. Tuh, tonton Karin katanya sampai selesai. Karina mau berbagi tentang tanda dan gejala depresi tentunya juga ya. Nah, bicara depresi tentu saya tidak mungkin sendirian. Harus ada pakarnya yang paling keren dan cool. Ini dari personal growth ya. Nah, beliau adalah nih Kakak Radityo Hatbi, Master Psikologi, tapi di bagian klinis. Selamat sore, Kak Radityo. Selamat sore, Kak Yohana. Radit atau Katio? Panggilnya Radit aja. Radit, oh, namanya Oke. Radit aja. Namanya Radityo. Panggilannya Oh, Radit. panggilnya Radit. Kak Radit dari Personal Growth ya. Apa sih Personal Growth? Mungkin sedikit bisa dikasih gambaran dan menyapa buat teman-teman semua. Ya, salam kenal buat semua yang sedang mendengarkan dan menonton. Saya Radit, psikolog klinis dari Personal Growth. Personal Growth ini apa? Kami adalah biro psikologi klinis yang tentunya siap membantu teman-teman yang ingin mengembangkan diri dan juga mungkin memiliki masalah ya, masalah keseharian sampai masalah yang mungkin mengganggu keseharian juga di dalam misalnya gangguan klinis. Seperti itu, Kak Yohana. Siap. Nah, ini berarti kita Hmm. udah siap semua ya untuk tanda dan gejala depresi. Berbicara tanda dan gejala depresi, Karina paham nggak sih perbedaannya depresi dengan stres? Karina? Kalau menurut sendiri ya, kalau depresi itu kan udah kayak tingkat atas gitu, dimana seseorang tuh udah benar-benar kayak pengen nyerah atau kayak ngelakuin yang di luar batas gitu lah ya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya stres, itu masih kayak batas-batas wajar manusia gitu. Kita semua juga pasti ngerasain kan, entah itu stres atau depresi gitu, Kak. Karina sendiri pernah mengalami depresi? Kalau untuk depresi, itu aku sih paling nggak sampai yang kayak tingkat atas gitu ya, Kak. Paling aku kayak cuma capek, terus kadang aku juga sering kayak gimana ya, ada yang kadang sedikit nyerah gitu, tapi aku kadang kayak tetap semangat sih, Kak, kayak buat tetap nyemangatin diri sendiri gitu, buat tetap bangkit. Oke, tadi sempat dikatakan sempat merasa ingin menyerah. Boleh nggak kasih contoh pada posisi apa sih kok Karina rasanya pengen menyerah? Kalau aku sendiri itu kadang tentang apa ya, tugas sekolah sih Kak. Kadang aku kayak mungkin kayak terlalu capek gitu. Aku kan orangnya dikit-dikit dipikirin, jadi apa-apa masuk pikiran, jadi kayak bikin stres sendiri gitu. Kadang kayak lama-lama males sih ngerjain tugas gitu. Tapi aku juga selalu mikir gini, kalau misalnya aku nggak ngerjain tugas ini, gimana buat aku ke depannya gitu. Jadi aku tetap tetap kayak ayo Karin pasti bisa, kayak tetap ayo bangkit gitu Kak. Nah, Kak Radit ini baru menemu saya ada tingkat atas katanya. Nah, menurut psikologi sendiri sebetulnya stres sama depresi itu apa yang Karina bilang benar apa tidak sih? Coba dibantu dong supaya kita mendapatkan wawasan perbedaan stres dan depresi. Emang Ya. ada tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah ya? Boleh dong Kak Radit? Oke, sebenarnya kalau gambaran umumnya Karina udah benar banget sih Kak Yohana ya, bahwa Hmm. stres sama depresi berbeda dan depresi sendiri ada tingkatannya betul, seperti itu ya. Nah, kalau stres itu sendiri emang yang kita hangat. Nah, ternyata dari stres itu membuat Karina siap untuk belajar terus. Nah, tapi ada stres-stres yang mungkin kita susah untuk menghandle-nya gitu ya, untuk ngatasinnya, sehingga bertumpuk, terus jadi makin berat ya, dan mungkin ada faktor-faktor lain ya tentang permasalahan keluarga atau permasalahan pribadi yang itu mungkin bisa mengarah pada depresi. Nah, depresi itu kaitannya dengan mood atau suasana perasaan. Tadi yang Karina bilang tuh kata kuncinya,
semangat. Ketika udah nggak ada semangatnya itu, ketika ngadapin stres, itu mulai muncul nih tanda-tanda di mana seseorang bisa saja mengarah pada depresi. Tapi nggak sesimpel cuma mood aja ya, Kak Yohana, Karina ya. Masih ada faktor-faktor yang lain tentunya. Gitu. Wow, ini menarik ya Karina. Selain Karina sendiri pernah merasakan depresi ya, menyerah gitu loh. Karina pernah nggak sih melihat teman-teman atau mungkin keluarga sendiri juga ternyata banyak loh orang yang depresi, nggak saya sendiri gitu. Iya, kalau aku juga sering dengar-dengar cerita teman sih. Kadang kan teman gitu kayak ada yang curhat ke aku kan. Kadang dia kayak ngerasa capek, dia juga kayak ngerasa udah nyerah gitu. Tapi aku sebagai teman juga aku nggak boleh kayak bikin dia malah makin down. Aku tetap bikin dia makin semangat, biar dia kayak nggak stres lagi, biar dia nggak nyerah lagi. Jadi biar dia bangkit juga gitu, Kak. Ngikutin cara aku sendiri juga sih. Wah, Karina ini anaknya baik sekali ya. Menyemangati diri dan menyemangati teman-temannya ya Kak Radit ya. Dan Dia baik banget. Kalau kita bilang depresi dan stres gitu, setahu saya kan sebetulnya berbalik dari daya juang ya. Betul. Pada saat kita stres itu sebesar apa daya juang. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang daya juang. Nah, pertanyaannya gini, kadang-kadang nih curhat juga nih saya colongan gitu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari sebetulnya kita tuh sudah bukan dikatakan stres tapi dikatakan depresi. Tapi kita merasa itu stres gitu loh. Nah, apa sih yang membedakan secara kasat mata atau secara emosional dari ini supaya kita ngerti ternyata gue selama ini depresi toh, bukan stres gitu loh. Nah, ini gimana Kak? Oke, ya pertama mungkin meluruskan istilah dulu tadi yang kayak Karina berarti pernah mengalami depresi ya. Itu mungkin kita luruskan lebih Karina selama ini mungkin menghadapi stres gitu ya kali Kak Yona ya. Ya. Karena dia bisa menghadapinya gitu. Nah, kemudian kalau soal tadi membedakan yang ini masih stres apakah sudah sampai depresi ya. Pertama, kita pahami dulu bahwa depresi itu adalah permasalahan klinis di mood atau suasana perasaan yang ngaruh ke pikiran juga, ke tubuh, yang sehingga jadinya motivasi itu menurun ya, atau daya semangat itu menurun. Sehingga aktivitas kita dalam keseharian juga menurun. Sehingga keberfungsian kita dalam sehari-hari juga menurun misalnya ya. Jadi malas makan, tidak mau belajar, nggak mau ke sekolah gitu ya, nggak mau ketemu sama teman-teman, dan sampai ke hal-hal yang misalnya jadi ngerasa selalu bersalah, ngerasa nggak mampu gitu ya, dan kemudian juga merasa kayak apa ya, kalau setiap ngerjain sesuatu tuh rasanya gagal terus ya, rasa putus asa gitu. Dan sampai ada hal-hal yang sifatnya kayak kita jadi sensitif sama hal-hal kecil gitu. Dan yang paling penting adalah jadi kemampuan untuk merawat diri atau membuat diri jadi lebih baik itu berkurang. Nah, cuma tentunya yang membedakan sekali adalah ketika mengalami ini, misalnya lebih dari 5 atau minimal 5 gejala yang tadi aku sempat bilang, itu berarti kita perlu mulai aware. Dan kedua, berapa lama sih ngerasain hal ini? Misalnya ngerasainnya minimal tuh di 2 minggu. Ketika sudah terlalu lama merasakan perasaan-perasaan tadi ya, itu selama 2 minggu, itu kita patut untuk siap untuk bertemu dengan psikolog ataupun ketemu dengan orang-orang yang profesional. Bahkan mungkin sebelum 2 minggu, kita udah lebih baik untuk mencoba cari tahu harus apa nih berikutnya. Itu, Kak Yohana. I see. Nah, jadi memang gimana kalau misalnya nih, Karina nanti juga boleh tanya ya, jangan saya doang yang tanya ya Karina ya. Misalnya nih Kak, saya pribadi deh gitu ya, saya ini kalau lagi banyak pikiran gitu kan, itu suka larinya kayak gatal gitu tiba-tiba di satu titik. Contoh misalnya di tangan, digaruk padahal nggak ada apa-apa tuh, digaruk terus. Nah itu masuk stres atau depresi tuh? Itu tanda stres mungkin ya. Jadi kayak kita bingung mengekspresikannya jadi gatel gitu ya. Tapi ketika sudah berangsur terus-menerus gitu ya, tanpa alasan yang jelas, hampir setiap saat gitu ketika ada gejolak emosi dan disertai dengan gejala-gejala yang tadi, itu kita bisa sebut depresi. Jadi kita nggak bisa lihat dari satu simptom atau satu tanda sebagai oh ini depresi, itu nggak bisa. Kita perlu lihat nih ada yang lain juga nggak sih. Kalau misalnya baru salah satu mungkin tuh lebih kayak apa ya, kita mengekspresikan rasa stres kita atau tekanan kita seperti itu, Kak Yohana. Jadi perlu dilihat di gejala yang lain juga. Bisa ya kita menentukan satu jebret, oh karena ini artinya udah depresi, itu belum tentu ya. Belum tentu. Nah, Karina ada yang mau ditanya nggak nih sebelum saya nanya lagi nih? Ayo.
Ayo tanya aja Karina. Kalau untuk sekarang belum kali ya Kak. Kakak Oke. lanjutin dulu aja kali ya. Kalau gitu aku yang tanya ke Karina ya, Karina. Karina pernah nggak sih ngalamin misalnya kayak saya tadi gitu loh. Tiba-tiba atau kayak Kak Radit sampaikan, males makan, males keluar, males. Itu ternyata kan udah gejala-gejala depresi itu ya. Nah, Karina pernah merasakan itu? Kalau rasa males itu paling aku kalau misalnya ngerasain gejala-gejala itu paling sering males ya Kak. Kalau misalnya makan itu soal nggak makan itu aku nggak pernah ya. Jadi Hobi ya kalau paling aku makan ya. ya Apalagi jadi makanannya enak-enak, rugi ya. iya sering ngerasa males aja gitu buat ngelakuin hal-hal males gitu sering banget. Jadi kayak malah nggak ada semangat-semangatnya. I see. Nah, di sekolah itu kan ada guru BP ya, benar ya? Nah, Ya, apakah guru BP juga berperan untuk melihat tanda-tanda ini di sekolah menurut Karina? Udah ada ya. belum sih peran itu? Kalau ada sih, aku pernah melajarin itu di sekolah. Jadi ya kayak tentang depresi-depresi gitu. Oke, jadi memang dapat pelajaran juga. Nah, menurut Kak Radit nih, di usia-usia seperti Karina ini kan usia-usia yang masih mencari jati diri konon gitu ya. Masih masih istilahnya ababil ke kanan. Oke, oke, di tengah oke, bener gak Karin gitu, gampang gampang ikut kemana-mana. Nah, sebetulnya itu risih nggak sih terhadap nilai depresi tersebut? Ya, memang masa-masa remaja itu ketika tidak kita penuhi dengan aktivitas yang positif ya, menjadi rentan karena lagi masa-masanya pembentukan nggak cuma jati diri nih, pembentukan misalnya minat, pembentukan juga bahkan yang di otak ini neuron-neuron ini juga pun lagi plastisnya nih, lagi fleksibelnya gitu ya. Oh, ternyata Gitu. itu juga ikut fasis dan fleksibel ya? Iya, seperti itu karena lagi tahap pembentukan gitu. Jadi apapun yang dipaparkan ke kita itu cukup bisa mempengaruhi diri kita juga pada masa remaja. Jadi memang bekal untuk remaja itu penting banget ya, bekal misalnya problem solving gitu ya, social skill gitu ya, bahkan sampai mengatasi masalah-masalah yang mungkin sifat emosional jadi penting banget. Supaya walaupun menghadapi tadi stres-stres yang mungkin bikin yang tadi masih fleksibel jadi goyah gitu, jadi tahu caranya untuk ngadapin gitu. Ketika udah tahu cara yang ngadepin kan bisa dipakai nih nanti kalau udah makin gede gitu. Nice. Gitu. Karina sendiri apa yang tadi Kak Radit sampaikan gitu kan ternyata memang masih fleksibel terus kan memang benar ya masih suka ke bawah alur ke kanan ke kiri gitu satu ini senang main ikut main ke sana gitu. Nah, Karina sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang wajarkah gitu menurut Karina atau memang sebetulnya Karina merasa apa ya harusnya tuh saya bisa punya pandangan loh seharusnya saya bisa punya visi loh gitu loh. Nah, kan Karina ini di umur-umur yang teman-temannya masih setara semua gitu loh. Karina seberapa sering melihat hal tersebut? Melihat apa Kak maksudnya? Ya, ya itu apa keraguan-raguan, ketidakmenentuan sehingga yang memudahkan teman-teman emosional, gampang marah gitu, terpacu. Itu sering nggak sih di tempat-tempat Karina bermain? Kalau di aku itu sering banget ya. Tapi itu teman-teman aku. Kalau aku sendiri kayak alhamdulillah nggak sampai kepancing sama teman-teman kayak sampai emosi atau sampai ikut hal-hal yang negatif gitu. Jadi gimana ya cara ngatasinya tuh kayak untungnya aku sendiri kayak walaupun teman-teman kayak gitu aku tetap kayak punya pandangan sendiri kayak jangan kayak gitulah nggak ada gunanya gitu Kak. Oh, benar kan Karina tuh baik sekali ya, teman-temannya bisa emosional, Karina bisa anteng gitu loh. Nah, kalau Karina melihat teman-teman seperti itu gitu, biasanya karena apa? Apakah karena pelajaran di sekolah atau dari hubungan sosial atau mungkin dari keluarga? Mau rata-rata ya? Kalau curhatan dari teman-teman aku sih ya, itu kadang lebih ke hubungan sosial antar pertemanan gitu loh Kak. Jadi kayak entah itu hubungan sosial pertemanan atau keluarga gitu. Kadang yang bikin mereka jadi masalah ya itu. Tapi aku tetap kayak jangan terbawa emosional orang lain juga. Harus tetap punya pandangan sendiri ya gitu Kak. Oke. Nah, kalau Karina merasakan sesuatu, tadi kan dibilang ya, stres itu apa pikiran yang bertumpuk-tumpuk gitu. Makin lama, tadi Karina sendiri bilang suka kepikiran sih. Biasanya Karina melampiaskannya dalam bentuk apa? Apa nangis, apa cerita, apa teriak-teriak, apa mungkin main gitar, nyanyi-nyanyi. Ini kan macam-macam nih ya, refleksi dari sebuah perasaan untuk dikeluarkan. Karina sendiri seperti apa sih? Kalau aku sendiri itu kadang misalnya udah capek banget gitu,
paling aku nangis Kak, itu kayak benar-benar nangis tuh buat ngelegain. Jadi nangis tuh kayak bukan tanda kita lemah, tapi biar kita rasa lega aja gitu. Kita nangis juga biar lega, tapi tetap aja kalau misalnya kita habis nangis itu nggak boleh kelamaan nangis atau kelamaan nyerah gitu, harus tetap bangkit lagi sih Kak. Kalau aku sendiri sedih sendiri juga nyemangatin sendiri gitu. Oke, ini kayaknya Kak Radit, Karina udah bisa jadi psikolog deh. Keren banget Kak Ilana, dia udah paham banget harus gimana gitu di usia Kayaknya segini. udah nggak perlu ditanya ya Kak Radit ya. Oke, Iya. Kak Radit, boleh dong diceritakan kembali sebetulnya dari gejala-gejala kalau kita tahu kita ada di posisi stres tadi ya. Kan kadang-kadang kita suka melampiaskan. Ada pelampiasan yang berdampak baik, tapi ada pelampiasan yang tidak berdampak baik. Mungkin Kak Radit bisa lebih mendalam lagi dari hal tersebut supaya kita banyak belajar di sore hari ini. Iya, oke. Jadi kalau ngomongin soal pelampiasan dari rasa stres tadi ya, rasa capek, rasa lelah, mungkin marah dan sedih, itu memang ada yang pelampiasan yang disebut mungkin adaptif atau baik, atau maladaptif atau jadi negatif gitu ya, gitu. Nah, kalau yang adaptif itu seperti apa? Ketika kita rasa marah yang seperti tadi disadari oleh Karina, oke, aku perlu nangis karena aku perlu ngeluarin perasaan nangis ini gitu. Nah, itu hal jadi bagus karena Karina sadar bahwa tujuannya untuk ngeluarin gitu ya. Dan juga bisa juga dilakukan misalnya lewat bercerita dengan teman, bercerita dengan keluarga, bahkan mungkin buat beberapa orang nih ada yang suka dear diary gitu ya. Biasanya muda-muda suka kayak gitu ya. Itu jadi hal yang baik banget. Dan kalau kayak aku pribadi ya, mungkin dulu waktu mudanya aku keluarin lewat nyanyi-nyanyi, itu rasanya seneng banget. Jadi bisa keluarin semua perasaan-perasaan tadi. Itu buat yang misalnya bagus, cara yang baik, cara yang tepat. Nah, kalau yang jadinya tidak baik adalah misalnya jadi keluar perilaku-perilaku yang agresif gitu ya, misalnya jadi marah-marah sampai misalnya merusak atau menyelakai orang. Nah, atau nangisnya nggak berhenti-berhenti karena udah aku pengennya nangis aja gitu. Aku pokoknya nggak tahu cara, coba kelola deh, aku coba kendalikan supaya nangisnya nggak keterusan. Nah, jadi nggak sehat ketika tujuan kita nangis adalah emang cuma nangis biar pengen nangis aja gitu loh. Karena cuma pengen nunjukin aja bahwa aku lagi sedih loh gitu kan, jadinya nggak pas ya kayak gitu. Jadi memang yang paling penting adalah mengelola, menempatkan perasaan-perasaan tadi pada wadah-wadah yang kita suka, yang cocok buat kita, tapi tidak mengganggu orang lain maupun membuat diri sendiri semakin tidak baik. Seperti itu Kak Yohana. I see. Jadi gini, kalau kita berbicara kebiasaan tadi kan ada yang berdampak positif dan baik. Apakah kalau kita punya perasaan emosi tersebut, lalu kita terbiasa gitu ya, jadi kebiasaan kan, bisa nangis terus bisa suguk-sugukan nangis. Gitu. Tapi juga ada yang misalnya pukulin diri, pecahin barang gitu ya. Nah, apakah itu posisi mana sih yang memang harus ditoleransi dan posisi mana yang memang harus segera dibawa ke psikologi klinis misalnya atau psikiatris gitu. Itu bagaimana kita tahu supaya kita bisa mawas diri gitu loh Kak. Ya, yang masih bisa untuk ditangani oleh misalnya keluarga gitu ya atau teman atau diri sendiri adalah ketika perilaku itu tidak sampai merusak siapapun, diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Misalnya tidak sampai jadi menutup diri, jadi benar-benar mengunci diri, ngurung diri, atau misalnya sampai nggak mau mandi selama 2 minggu, misalnya kayak gitu ya, 1 minggu. Itu hal-hal yang kayak gitu itu udah perlu waspada tuh. Tapi kalau misalnya baru aku nggak mau mandi sehari ini nih, kita perlu sih aware. Tapi kalau abis itu kita bisa bangkit lagi, oke, nggak apa-apa gitu. Ketika masih bisa cerita, berfungsi secara sosial gitu ya, masih bisa mengerjakan tugas, masih mau ngobrol sama temen, masih mau makan, tidur, jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi, itu tandanya kita masih bisa nih ngobrol sama teman kita ataupun keluarga kita. Tapi kalau tadi berfungsian secara sosial sehari-hari udah mulai ngaco ya, udah mulai jadi masalah, itu tandanya kita perlu ketemu nih sama profesional ya, mau psikolog klinis, mau psikiater, seperti itu. Oke. Nah Karina, tadi kan Karina bilang di tempat teman-teman Karina banyak sekali yang memang emosionalnya bisa bertumpah gitu ya, dengan emosi yang mungkin bisa dikatakan kurang pada waktu tempatnya gitu ya. Nah Karina kalau sedang seperti itu, apakah Karina langsung intervensi, memeluk, menerangkan, atau membiarkan dulu sih temannya itu meluaskan, melumpahkan dulu gitu loh rasa emosinya. Kalau dari Karina sendiri gimana nih?
Kalau buat aku sendiri itu biarkan mereka numpahin emosionalnya dulu sih, Kak. Soalnya biar mereka lega juga sih kan, kalau misalnya kita langsung tekan, jangan kayak gini, malah mereka, gimana ya, tekanan batinnya tuh makin makin menjadi gitu, yang ada malah situasinya makin buruk. Jadi Hmm. pertama, itu aku mungkin biarin mereka buat tenang atau entah mereka gimana cara ngelakuinnya. Tapi ntar habis mereka selesai kayak gitu, aku tetap kasih mereka solusi gimana-gimananya, cara jalan keluarnya yang baik gitu, Kak. I see. Kamu benar-benar kayak guru BP ya, baik sekali. Konselor cilik kayak mana ini Ya Karina ini ini. mesti segera ditarik nih gitu ya. Habis dari tadi tuh kayaknya benar-benar apa ya, adem gitu ya Kak Radit ya. Betul, Benar-benar betul. bisa oke. Kayaknya wawasannya dewasa dan luas sekali gitu Karina. Karina ini anak keberapa ya? Kalau aku sendiri itu anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak kedua dari tiga bersaudara. Yo, lupa. Yang abang, yang gede gitu. Jadi di tengah ya? Iya. Apakah karena peran Karina di tengah jadi Karina seperti itu menurut Karina? Karena Karina melihat kakak dan Bisa adik-adik. jadi ya. Bisa Gimana? jadi mungkin. Mungkin kayak dia bisa merasakan jadi kakak juga, bisa merasakan jadi adik juga. Jadi kayak, oh jadi kayak gini jadi kakak, jadi kayak gini juga jadi adik. Biar gimana ya, ngerasain posisi orang juga sih. Jadi lebih ngerti kalau menurut aku sendiri. Beneran, kamu cocok jadi konselor kayaknya. Kamu bisa bermain peran soalnya. Ya Kak Radit ya. Itu empatiknya udah jalan itu. Emang itu kunci utama psikolog tuh penting di situ tuh. Iya Empati ke tuh. orang lain. Karina pengen jadi apa cita-citanya nanti? Kalau aku apa ya? Kalau aku sih pengennya jadi penyanyi Kak, tapi nggak tahu juga. Kalau sampai sekarang aku belum belum kayak ngikutin les vokal karena kan kadang biaya les vokal itu kan mahal ya. Jadi mungkin aku sekarang lagi ngelatih sendiri gitu Kak. Jadi cita-citanya pengen menjadi penyanyi ya. Kita doakan ya penyanyi yang memiliki empati besar ya. Amin. Kak Radit, nih ini menarik ya. Karina ini masih muda, usianya di kelas 9 gitu ya. Tetapi dia bisa bermain peran gitu. Menurut Kak Radit gitu ya. Apakah memang posisi anak tadi menentukan atau memang ada faktor-faktor lain gitu sehingga seseorang itu bisa membentuk dirinya menjadi empati dan mengetahui bahkan bisa membantu orang pada saat mengalami hal tertekan yang paling dalam atau dengan konotasi depresi, baik buat dirinya, baik juga buat orang lain, entah itu saudara, kakak adik, atau teman-temannya. Ini menurut Kak Radit gimana dengan kasusnya Karina? Ya kasus loh. Kasus. Betul ini bukan kasus ya, ini dari cerita. Ya kalau dari ceritanya Karina ini, yang aku lihat ya, memang kembali di keluarganya Karina seperti apa. Jadi menurut saya sih ini di sini value kehidupannya keluarganya Karina yang bisa membentuk Karina jadi seperti ini. Dan juga memang tepuk tangan dulu ya. Bisa memang ekstrem kanan, ekstrem kiri kayak Yona gitu. Ada oke, koneksinya udah oke ya. Oke, ada yang mungkin jadinya jadi bisa seperti Karina ya, dia bisa berempati. Jadi karena posisi dan perannya dia bisa berperan sebagai kakak dan adik, jadi bisa memahami situasinya ya. Nah, tapi mungkin ada juga dengan situasi keluarga tertentu ya yang kita bisa mungkin kurang Iya. juga itu jadinya malah anak tengah ini untuklah Karina hari ini. Karina yang luar biasa. Wow, keren ya. Karina gimana tuh tanggapannya tuh disebut seperti itu? Seneng sih Kak, jadi kayak mungkin orang lain bisa nilai diri aku, jadi aku juga bisa mandang baik buruknya aku di mana, aku harus benerin aku kayak gimana gitu Kak. Oh iya Kak, aku boleh nanya nggak nih Kak? Boleh dong, masa nggak boleh? Tadi kan ditawarin. Nih, gimana kalau misalnya tadi kan aku bilang kalau misalnya orang lagi stres itu harus tetap semangat, harus tetap bangkit. Itu gimana sih kalau misalnya orang-orang kan banyak yang bilang ngomong semangat itu nggak segampang apa yang dilakuin gitu kan. Betul. Jadi gimana cara biar menyadarkan mereka atau gimana caranya biar tetap bisa bangkit atau tetap semangat atau berpikir hal positif ketika kita lagi down gitu Kak. Gimana Kak? Oke, makasih pertanyaannya Karina. Bagus banget pertanyaannya.
ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Karina tuh sebenarnya seperti yang sudah Karina lakukan. Pertama, didengerin dulu, biar mereka keluarin dulu unek-uneknya ya. Nah, sampai mereka merasa tenang, merasa sudah lebih lega, merasa sudah lebih nyaman, merasa didengerin sama Karina nih, merasa aku udah dapet temen yang bisa dengerin aku dan mau dukung aku, ya. Itu jadi poinnya di situ, didengerin dan merasa ada yang nemenin. Nah, berikutnya kita ajak nih teman-teman kita yang mungkin lagi curhat atau lagi punya masalah untuk memahami lagi dirinya dia ini punya kelebihan apa sih, faktor-faktor yang mungkin bisa dipakai potensinya. Misalnya, aku adalah Karina, aku suka bernyanyi gitu. Oh, ternyata coba deh Karina kalau lagi besok ada masalah, yuk kita nyanyi bareng-bareng biar bisa mengekspresikan masalahnya. Jadi kita pakai kesukaan dan potensinya teman-temannya Karina gitu ya, untuk bisa tahu caranya untuk menyemangati diri gitu. Jadi mulai dari ini namanya modal untuk bisa berdaya juang kembali ya. Tadi pahami dulu diri sendiri itu seperti apa, aku sukanya apa, aku bisanya apa gitu ya. Ya, saya berharap ini masih tersambung. Sama aku punya apa misalnya. Oh, aku punya kemampuan bernyanyi. Oh, aku punya keluarga yang sangat mendukung. Oke. Kedengeran gak ya? Suara saya kedengeran kayak mana? Masuk tadi sempat ada hilang, tapi nggak tahu di Karina sempat hilang juga atau tidak? Takutnya cuma saya doang. Sempat hilang juga, tapi ini udah lancar lagi kok. Oke, sorry. Soalnya dari tadi geluduk-geluduknya nih petir udah jalan terus. Iya, kayaknya di mana-mana sudah mulai hujan ya. Sekarang udah masuk benar-benar musim hujan. Iya. Oke, tadi dengernya sampai mana Kak Yona ya? Biar saya mungkin terus. Ayo, Karina sampai mana? Apa ya? Apa sih? Aku lupa sih. Gimana ngatasinya dengan kesukaan si orang itu kali ya? Iya, betul. Betul. Oke. Ini saya lanjut dulu. Nggak apa-apa, diteruskan dulu. Silakan. Okay. Kita soalnya baru di tengah-tengah diselesaikan, nggak apa-apa. Oke, ya seperti tadi apa yang dia punya itu kita gunakan, gitu ya. Kita ajak untuk telusuri lagi apa yang kamu suka. Ayo kita lakukan bersama, gitu ya. Terus ketiga, ajak sampai dia benar-benar melakukan itu. Jadi temenin sampai dia akhirnya bisa melakukan itu. Kalau cuma dikasih tahu caranya doang, kadang susah. Harus ditemenin orang yang lagi punya perasaan patah semangat itu soalnya. Gitu Karina. Kali ya. Nanti kita akan kembali setelah jeda yang satu ini dan kita akan kulik lagi lebih dalam mungkin apa aja sih yang ada di dalam konotasi depresi ya, gejala-gejalanya apa aja yang biasa terlibat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Silakan. Hati. Tadi kita sudah berbicara tentang tanda dan gejala depresi bagi teman-teman atau hotline semua yang baru bergabung. Tadi kita sempat berbicara tentang tanda-tanda apa sih yang membedakan stres dengan depresi. Bagaimana kita harus mengeluarkan emosional kita dengan tepat dan baik. Artinya tidak merusak, tidak merugikan baik tubuh kita sendiri ataupun yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa aja untuk hal-hal yang menyakitkan pada akhirnya gitu ya. Nah di sesi kedua tadi sebelum ada iklan gitu ya, saya tuh sempat bertanya nih sama Kak Radit, apa aja sih gejala-gejala tanda depresi yang common atau yang umum terjadi itu apa aja sih? Mungkin kita merasa ini kayaknya biasa aja, ternyata saya sudah di lampu merah nih depresi gitu. Silakan Kak. Oke ya, yang pertama perasaan sedih, cemas, ataupun kosong yang terus-menerus berkelanjutan gitu ya, lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin bisa sampai 2 minggu dan seterusnya gitu ya. Lama ya? Lama gitu, karena memang depresi ini kalau kita bisa sebut kalau ngomongin dari pedoman diagnosanya, itu ketika sudah lebih dari 2 minggu atau sudah 2 minggu, itu tandanya kita bisa mulai menduga adanya depresi ketika gejala-gejalanya sudah terpenuhi ya. Tadi kan baru satu gejala nih yang saya sebut nih ya, aku sebut ya. Yang kemudian juga ada penurunan rasa semangat. Dan ada juga yang paling parah juga kalau sampai udah turun semangat sampai kayaknya aku udah nggak perlu hidup deh, hopeless gitu ya. Harapan juga menurun gitu ya. Sulit untuk tidur, bisa tidur berlebih ataupun kurang tidur, bisa insomnia atau tidurnya jadi banyak banget. Bisa juga yang makannya jadi terlalu banyak atau makannya sangat sedikit, jadi benar-benar ekstrem kanan, ekstrem kiri, seperti itu. Dan juga di fisik, bisa juga merasa mudah lelah. Gitu. Jadi mau ngapain aja rasanya tuh kok
nggak semangat gitu ya. Dan tapi ini perlu dilihat terjadinya berhari-hari ya, bukan cuma satu hari mudah lelah terus kita bisa bilang oh ini gejala depresi, itu bukan. Jadi Tapi kalau dia on off tidak bisa dibilang depresi, tapi kalau dia kontinuitas gitu yang lebih dari 2-3 hari itu sudah termasuk depresi, begitu ya? betul. Jadi yang berturut-turut gitu ya, modal lelahnya, rasa semangatnya turun, itu kita bisa lihat ke arah depresi gitu. Kalau nanti misalnya on off, kita perlu lihat lagi nih apakah ada indikasi masalah yang lain, gangguan yang lain seperti itu. Dan juga ada juga yang sampai yang benar-benar ke fungsi berpikirnya nih yang jadi sulit untuk fokus, konsentrasi, mau mikir apa aja tuh rasanya berat banget, susah banget. Kayak nggak nyampe-nyampe padahal udah lagi nyoba nih kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, itu tadi beberapa hal dari gejala-gejala depresi yang perlu dilihat juga terjadinya dalam kurun waktu berapa lama gitu. Itu yang paling penting untuk dilihat. Jadi biar teman-teman nih nggak langsung begitu ada gejala-gejala tadi itu langsung, aduh aku depresi. Nah, dilihat dulu kondisinya ini berapa lama sih terjadinya dan sampai seberapa sulitnya sih aku untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. I see. Ya kalau dikit-dikit, aduh depresi. Ah kamu mah MPO minta perhatian orang aja. Padahal bukan depresi gitu ya. Karina, dari gejala-gejala yang tadi disebutin, pernah nggak sih nyangkut di Karina? Saya soalnya habis ini dia akan ngomong nih. Kalau Karina dari yang tadi disebutin, pernah nggak terjadi sama Karina? Masih di mute sayang? Lupa, lupa Kak. Kembali lagi ke yang tadi jawaban aku nggak pernah sampai yang entah itu makan berlebihan atau sampai kayak emosionalnya tinggi. Jadi kadang aku tuh cuma tanda-tandanya ya, kadang itu cuma males sama apa ya? Kayaknya sih males aja sih Kak, kayak kurang bersemangat gitu. Itu mungkin tanda-tandanya juga kali ya. Itu kayaknya kecapean itu kali ya. Kayak kalau orang kerja istilahnya burnout gitu kali kayak mana ya. Iya, udah kepenuhan gitu. Tapi gini Kak, ada juga orang yang pada saat pusing gitu banyak pikiran, dia nafsu makan gitu. Tapi memang tidak berkesinambungan gitu. Nah, artinya itu bagian dari stres ya. Itu efek dari stres ya kan, apa cara orang menghadapi stres tuh bisa beda-beda kayak mana. Ada yang modelnya kayak dia flight gitu, bener-bener kalau misalnya ngadapin stres dia pergi dari masalahnya gitu ya. Ada yang fight, yang bener-bener dia coba hadapin. Ada yang juga jadi freeze. Nah, begitu juga tadi caranya. Ada yang dia ketika stres jadi menghindari makan gitu, karena kayaknya dia nggak minat makan. Tapi ada juga ketika stres gitu ya, karena dia ngerasa butuh lebih lagi untuk merasakan kenyamanan, ketenangan, dia makannya jadi banyak. Jadi emang itu tergantung karakter setiap orang sih, yang memang berbeda-beda gitu. Dari cara dia menghadapi stres. Ada nggak sih itu faktor juga turunan, melihat coping dari orang tua sebetulnya? Ada faktor itu kah? Kalau cara coping itu bisa jadi faktor belajar dari orang tua sebagai role model gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal stres sama depresi sendiri pun juga bisa faktor resikonya diturunkan dari orang tua gitu bisa gitu, secara genetik. Tapi kalau dari cara copingnya kembali ke bagaimana anak belajar dari orang tua atau lingkungan sekitarnya ya, yang jelas yang ada di sekitarnya mereka. Oke. Kalau kalimat-kalimat atau kata-kata kasar itu bagian dari pelampiasan stres atau depresi? Karena kadang-kadang gini, ada orang yang melihat sesuatu menyinggung zona nyaman, dia akan mudah mengatakan kalimat-kalimat yang negatif atau kata-kata kasar gitu ya. Karena kata ini kan yang kita tahu adalah kata itu memiliki roh, memiliki arti setiap kata. Nah, contoh ya. Ini kita ngobrol sekalian ya Karina ya. Contoh misalnya kita kalau ngomong anjing gitu ya, anjing loh gitu ya, itu bisa kasar, bisa juga enggak gitu. Dia tidak akan menjadi kasar kalau di teman pergaulan. Emang biasa ngobrol, tapi akan menjadi kasar karena seseorang tidak terbiasa mendengar kata itu. Nah, itu kan roh penyawaan dari kata anjing, babi, monyet, itu kan kasihan banget ya binatang-binatang yang nggak ada salah tapi terus dijadiin konotasinya negatif gitu ya. Nah, ini sering terjadi nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah dikit aja keluar kalimat seperti itu atau kata-kata yang tidak nyaman konotasinya. Nah, apakah itu juga bagian peranan dari emosi dalam pelampiasan stres atau depresi? Kalau yang kata-kata kasar seperti tadi, itu bisa juga dari bagian yang ciri-ciri sensitif ya. Jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jadi misalnya tadi berkata kasar.
Cuma tetap kembali lagi ke Ayona, ada gejala-gejala lainnya juga nggak yang ngikutin? Apakah cuma kata-kata kasar? Kalau cuma kata kasar bisa jadi itu lebih ke arah kepribadiannya, perilakunya, kebiasaannya. Kembali lagi kita perlu lihat latar belakangnya. Orang ini seperti apa? Jangan-jangan emang di rumah cara ngomong seperti itu udah budaya gitu ya. Seperti itu. Itu yang perlu dilihat. Iya, iya, betul juga. Tapi kasihan ya Kak ya, nama-nama binatang yang namanya ciptaan Tuhan itu nggak ada salah tapi dibikin salah ya. Iya, rohnya jadi beda gitu ya Iya, rasanya. kan kata itu. Ini saya belajar dari Kak Yosi Mokalu nih, dia bilang, waduh coba lihat tuh, banyak sekali nih kata-kata coba kalau seorang penyanyi Arman Gigi gitu, Arman Maulana, kumaha ada Bandung, damang anjing gitu, pada sedang gitu ya, padahal beda gitu ya konotasinya. Nah Karina sendiri di pergaulan, ini memang udah ada, mungkin zamannya saya dengan saat ini berbeda cara bergaul dan sosialnya. Yang tadi disampaikan itu mempengaruhi juga dari depresi dan stres ya. Dan menurut Karina sendiri di zaman sekarang nih anak-anak now, kata-kata tersebut punya roh yang lebih positif atau negatif sih? Pasti dong dalam bergaul itu kan suka ada istilah-istilah gitu loh yang sering dipakai. Ini gimana menurut Karina? Apakah itu wajar dan apa itu memang ucapan kekecewaan atau stres atau depresi? Oke. Kalau menurut aku itu sih tergantung orangnya ya, tergantung orangnya itu terbiasa denger atau enggaknya. Aku juga pernah, kalau aku kan keluarga aku kan sekali denger omongan kasar pun keluarga aku udah kayak benci gitu. Nah suatu ketika tuh aku kayak main ke rumah temen, nah temen aku kan kayak ngucapin kata-kata hewan gitu kan. Nah aku kayak kaget gitu dong, karena aku nggak terbiasa denger gitu. Tapi pas denger keluarganya ternyata ngomong juga tuh kayak aku deh, oh ini udah terbiasa, jadi udah kayak emang udah dilakuin di dalam keluarga itu, jadi mungkin udah apa ya namanya, udah kesehariannya tuh apa sih namanya, pokoknya udah jadi kebiasaan si orang itu. Tapi kalau misalnya orang yang pikirannya negatif atau udah terbiasa ngedenger itu udah biasa aja, udah biasa kok, oh itu mah udah biasa, jadi kayak nggak masalah dia ngomong kasar-kasar juga nggak masalah gitu sih Kak. Di teman-teman Karina ini lebih banyak yang mana sebetulnya? Saat ini, saya pengen tahu sih di lapangan kayak apa sih saat ini teman-teman? Kalau aku alhamdulillah itu masih kayak yang batas wajar ya, nggak sampai kayak apa ngomong-ngomong kelewatan gitulah. Makanya aku kadang kalau milih-milih temen tuh bukan karena apa, tapi karena cara ngomongnya itu Kak. Karena aku juga nggak suka kan sama orang yang kadang ngomongnya sampai keceplosan lewat batas gitu. Makanya kadang aku cuma milih-milih temen yang wajar-wajar aja lah gitu. Kamu benar-benar luar biasa ya, baik sekali. Ini salah narasumbernya nih, kita cari yang harusnya. Bercanda Karina. Nah, karena jadi penasaran sama orang tuanya Karina. Ini hebat sekali ya orang tuanya ya, salut sama papa mamanya ya. Nah, karena tadi kan Kak Radit sudah sampaikan benar apa yang Karina. Ini ada korelasi jadinya ya. Kak Radit bilang tergantung dari latar belakang, orang tua, contoh yang mereka hadapi dari lingkungan, dan Karina menceritakan juga kalau dia ngomong kasar itu di rumah bisa kayak wah nggak suka gitu ya. Nah, tetapi gitu ya Kak Radit. Mau tidak mau disadari memang sudah ada pergeseran tata bahasa. Pergeseran gaya, pergeseran refleksi emosi gitu ya. Mungkin kalau zamannya saya, kita tuh nggak bisa tuh ngomong lepas. Kita nggak bisa lihat muka orang tua kita, nggak sopan. Tapi kalau sekarang dibilang kalau kamu nggak ngelihat malah nggak sopan, gitu kan? Harus bertatap wajah supaya sopan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengungkapkan perasaan kita pada saat kita stres dan depresi kepada orang tua kita di saat ini menurut Kak Radit? Apakah itu tadi bisa langsung vulgar ngomong, gitu? Apa ada cara-cara trik tertentu supaya teman-teman kita ini sore hari ini bisa mengerti dan paham bagaimana mereka kalau dapat beban yang begitu besar, terutama di sekolah atau sosial mungkin ya, diajak ke kanan ke kiri nggak mau, terus bullying dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya mengungkapkan stres dan depresi dengan tepat dan benar? Oke, pertama kalau memang kita mengalami depresi, emang sulit banget Kak Yohana untuk bisa benar-benar mengekspresikan itu secara tepat sehingga tidak menyakiti orang lain gitu misalnya ya. Kalau misalnya kita dideketin sama mama, papa gitu ya, diajak ngelakuin sesuatu terus nggak mau, terus langsung benar-benar buang muka gitu ya, ngamuk gitu ya. Nah, kalau lagi depresi itu sulit banget dikendaliin Kak Yohana. Jadi memang itu kalau udah depresi kan kita emang butuh bantuan nih dari orang lain gitu ya untuk merangkul kita sehingga jadi lebih baik dalam mengekspresikan yang tadi kurang tepat itu. Nah, tapi kalau untuk stres sendiri, pertama
yang emang bisa dilakuin adalah cari cara-cara untuk bisa menenangkan diri gitu, untuk menuangkan perasaan-perasaan marahnya tadi dulu gitu, atau perasaan sedihnya ya. Kemudian cari cara, biasanya kalau nenangin diri gimana? Kalau saya kebetulan misalnya suka sambil main gitar gitu ya. Jadi tenangkan diri dulu mungkin, atau enggak misalnya sambil tarik nafas, tenangin diri, merenung dulu sendiri nggak apa-apa kalau emang butuh gitu ya, baru bisa disampaikan gitu. Mungkin dengan kata-kata ya sesuai dengan ini ya latar belakang keluarga ya, cara menyampaikannya biasanya gimana gitu ya. Yang penting kan intensinya itu apa? Ingin mengekspresikan perasaan atau tujuannya bisa jadi untuk menyakiti orang lain misalnya, itu yang paling penting gitu. Jadi intensi kita sendiri maunya apa? Oh, aku mau cerita ke papa mama seberapa marah aku dengan cara mereka tadi ngomelin aku misalnya kayak gitu. Itu tujuannya. Nah, terus gimana tanggapan orang tua sendiri? Karena kan pada sore hari ini yang mendengarkan tidak anak remaja juga, tetapi juga ada orang tua gitu. Apakah orang tua, karena gini, kadang-kadang, kata kutip, mohon maaf nih ya para orang tua yang terhormat gitu ya, kadang-kadang orang tua tuh suka merasa, gue udah lebih makan garam. Saya lebih dulu, memang benar lebih dulu, kalau nggak mungkin ada anak kan gitu ya. Tetapi mereka suka merasa gengsi, satu, untuk menyatakan. Dua, merasa, ngegampangin gitu loh. Gini aja kok, ya itu tadi, gini aja kok nggak bisa, dulu aku lebih susah. Suka dibanding-bandingin gitu dengan masanya orang tua kita gitu ya. Apa itu baik apa tidak? Atau bagaimana sih menjadi satu hati ini dengan anak-anaknya gitu? Cara yang tepat sebagai orang tua atau seseorang yang dihadapi teman atau keluarga atau adik atau anak yang sedang depresi. Kak Radit kayaknya freeze ya. Ya, pertama, sekarang gimana Kak Yona? Iya, bagus, aman. Udah lebih baik ya? Oke, ya, oke. Sekarang konteksnya kalau lagi depresi ya, kalau misalnya seseorang keluarga atau anak lagi depresi, kita perlu melihat bahwa si depresi ini bukan kepribadiannya dari anak itu atau orang itu, bukan dari sifatnya gitu. Jadi memang kita perlu pakai mindset itu dulu kalau mau menemani orang yang depresi, bahwa mereka emang lagi punya masalah. Mereka kayak gitu bukan berdasarkan kendali diri mereka. Jadi apapun yang dikatakan, yang diungkapkan, didengerin dulu aja. Ya, didengerin dulu sambil dipahami bahwa ini cara dia mengekspresikan, bukan siapa dia. Ini cara dia untuk saat ini, bukan siapa dia saat ini gitu ya. Gitu. Dan kedua, kita sebagai orang tua tunjukkan aja kehadiran kita di situ untuk membantu. Bukan untuk menyerang, bukan untuk mengoreksi gitu ya, tapi untuk mendampingi, menemani, untuk biar bisa jadi tenang sampai bisa kembali lagi seperti sedia kala, atau minimal bisa kembali lagi beraktivitas keseharian gitu. Jadi dengerin dulu aja sih, pada intinya dengerin, menemani, mendampingi sampai nanti menemukan solusi, itu yang paling penting. Sebetulnya menemukan solusi ini baiknya apakah orang tua memberikan solusi atau melatih adik-adik untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pada saat depresi ya, kalau pada saat stres kan mungkin lebih gampang ya. Tapi pada saat depresi itu sebaiknya apa nih Kak, untuk solusi tadi? Ya, kalau pada saat depresi kita perlu ajak untuk, ayo kita ketemu sama ini gitu ya. Tapi nggak langsung berangsur-angsur, kita langsung tarik ke solusinya. Kita perlu ajak si adik ini atau anak-anak ini untuk merasa dipahami dulu, sehingga mereka ngerasa aman bahwa tujuannya ini solusinya untuk mereka, bukan cuma sekedar keinginan orang tua, bukan cuma sekedar keharusan. Jadi sense-nya yang di situ yang paling penting ketika memberikan solusi. Karena kan kalau langsung diajak mikir, padahal tadi salah satu gejala dari depresi sulit untuk berkonsentrasi, untuk mikir susah gitu ya. Ya. Nah, jadi kita biarin tenang dulu. Kalau emang udah bisa diajak mikir, oke, bagus. Kita sambil ajak mikir, adik mau kemana dulu nih? Mau melakukan yang misalnya mau makan dulu, atau misalnya mau mandi dulu, terus nanti kita ketemu sama Pak Dokter, yang mungkin nyebutnya gitu ya, kalau misalnya biasanya Papa Mama biasanya gitu ya, atau ke psikolog gitu ya. Nah, jadi kita tetap bisa bantu merangkai kerangka-kerangkanya dulu kalau memang sudah bisa. Tapi kalau memang masih belum bisa, yang penting kita tenangkan dulu saja. Seperti itu. Oh, keren abis Karina. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini menurut Karini hari ini, sore ini, penjabaran yang sudah diberikan oleh Kak Radit yang luar biasa. Menurut Karina apa nih? Intisari dari pembicaraan kita? Kalau aku sih ya kayak bermanfaat banget. Kayak misalnya dari pertanyaan aku itu, jawabannya aku jadi udah tahu nih gimana cara nanggepin temen yang nyuruh yang aku suruh semangat, tapi dia malah kayak susah gitu. Jadi kayak misalnya aku harus
cari tahu nih apa kesukaan dia, kegemaran dia, jadi biar dia bisa lebih semangat, biar dia bisa bangkit, biar dia nggak down lagi gitu Kak. Oke, ada yang mau ditanya buat Kak Radit? Kalau aku udah nggak ada yang ditanya lagi sih Kak. Jadi abis ini sudah siap menjadi konselor ya? Menjadi konselor di keluarga dan di teman-teman ya Karina. Karina, nggak kerasa ya sudah sampai 1 jam. Ada sesuatu yang ingin Karina sampaikan buat teman-teman terkait dengan depresi? Kalau buat teman-teman semua, seperti yang aku tadi dari awal bilang, kalau misalnya kita lagi berada di titik stres atau depresi gitu ya, walaupun kita susah ngendalinya, yang terpenting itu kita harus tetap semangat dan jangan pernah nyerah. Dan sekalipun kita lagi di posisi down, itu kita harus tetap kayak berpikir positif, biar nggak ngebebanin pikiran kita. Karena pikiran atau hal-hal positif yang kita lakuin di masa kini, itu bakal berguna banget buat masa depan, gitu Kak. Wah, luar biasa, keren. Nah, Kak Radit, dari apa yang kita membicarakan tadi, jelas sekali kita harus mengetahui tanda-tanda kapan dinyatakan sudah masuk ke depresi. Karena kalau kita bilang stres dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berjalan dan bertemu dengan kata stres. Tapi bagaimana kita menghadapinya itu berbeda dengan pada saat kita menghadapi depresi. Tadi juga Kak Radit menyatakan ada tahap-tahapan apa yang mesti dilakukan sebagai seorang yang depresi ataupun sebagai seorang yang ingin memeluk untuk mengangkat supaya keluar dari depresi. Terakhir Kak Radit, boleh dong kasih closing statement buat kita semua tentang depresi. Ya, pertama perlu pahami betul bahwa depresi itu bukan keinginan dari orang yang merasakan depresi. Jadi buat kita yang mau membantu, coba kita temani dulu, bukan menyuruh, bukan meminta gitu ya, karena mereka perlu merasakan rasa sayang dulu, rasa aman. Dan buat orang yang mengalami depresi itu bukan kesalahan kalian ya. Depresi itu sesuatu yang bisa jadi terjadi entah karena masalah yang ada di luar atau bawaan yang terjadi dari diri kalian. Jadi ketika merasakan itu tidak perlu merasa malu, reach out bantuan, dan nanti suatu saat harapannya kalian justru bisa membantu orang lain ketika sudah bisa mengatasi depresi itu. Wah, terima kasih banyak Kak Radit. Tentu sekali sore hari ini kita banyak belajar tentang tanda dan gejala-gejala depresi. Saya berharap semua hardline yang saat ini mungkin sedang ada di posisi depresi, ingat, kita punya Tuhan, kita punya Sang Pencipta yang senantiasa kita bisa datang lewat doa, bersujud, dan bercerita kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang kita kenal dengan bebas dan leluasa karena Dia yang lebih mengerti kita. Dan setelah itu jangan seperti yang Kak Radit tadi sampaikan ya, jangan takut dan jangan malu untuk meminta pertolongan jika dibutuhkan karena kita sudah tidak mampu